Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya Syafiq Mualla Faiz dari MI2C nomor BP 201092066 akan menjelaskan cara membuat sebuah gudang, sebuah vendor, dan membuat sebuah satuan dan menjalankan satu produksi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu cara membuat gudang. Pertama kita masuk ke menu stok persediaan. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi, kita dan membuat gudang. Setelah itu kita boleh menamakan apa saja nama gudangnya. Kalau contohnya kita membuat gudang 4, nama singkatnya seperti GD4 atau gudang 4. Sudah. Setelah itu kita masuk ke gudang. Terdapatlah gudang yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat sebelumnya kita masuk ke pembelian. Tidak, kita betul masuk ke stok persediaan. Kita membuat sebuah produk. Kita masuk ke menu produk, lalu kita tekan buat. Nah, di sini kita ingin menamakan sebuah produknya seperti pena. Storable produk ini adalah sebuah produk yang bisa dipakai lama atau tahan lama. Sedangkan jasa itu sebuah jasa, atau tiket acara itu sebuah tiket, dan produk konsumsi itu seperti makanan. Kita satuan pena itu adalah unit, berarti itu adalah bisa 1 unit gitu, contohnya. Kita menjual pena itu seharga 2.500. Kita pakai pajak 10%. Modalnya kita adalah 1.000. Kategori produknya adalah alat tulis. Lalu kita masuk ke penjualan tersedia di pos. Sini kategorinya adalah suatu produk ya teman-teman. Dan ini adalah satu produksi, bukan sebuah beli rute. Dan sudah, kita di sini boleh memberikan gambar di sini. Karena saya tidak memiliki gambarnya, saya akan memberi gambar. Kita simpan. Lalu kita masuk kembali ke produk. Lalu ini adalah produk yang sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke menu pembelian, karena kita akan membuat sebuah vendor. Langkah pertama untuk membuat vendor adalah kita masuk ke menu pembelian, kita tekan order dan masuk ke pemasok. Lalu kita buat aja, misalkan perusahaan PT Wulansari. Adresnya Padang, Jalan
Linggarjati ya teman-teman, sebagai contohnya ya. Statusnya adalah Sumatera Barat. Dan di sini kita boleh memberikan nomor telepon atau tidak, bebas tergantung kita sendiri teman-teman. Dan kita memberikan sebuah email. Nah, ini kita tidak. Nah, lalu di catatan internal ini kita membuat sebuah tes untuk nanti kita memunculkan notifikasi teman-teman. Kita buat sebagai contoh, kita buat ya teman-teman ya. Kita pemasoknya PT Wulansari teman-teman. Contohnya ya teman, kirim sebagai email. Sebelumnya kita menunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin ada ini dia teman-teman. Sudah, itu kita kirim saja. Nah, kita simpan. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Lalu kita selanjutnya kita akan membuat sebuah satuan teman-teman. Kita masuk ke menu konfigurasi, lalu kita tekan pengaturan, lalu kita masuk ke menu produk. Bukan. Bentar ya teman-teman. Di sini. Sorry teman-teman, saya salah. Pertama kita masuk ke menu stok persediaan. Habis itu masuk ke konfigurasi, ke pengaturan. Dan kita cari di bagian menu produk dan terdapat satuan. Maka kita kita tekanlah satuan itu teman-teman. Lalu misalnya kita ingin membuat menambahkan sini, ini jam, sudah ada jam, sudah ada hari, kita masukkan bulan teman-teman. Paruh kerjanya ya teman-teman, karena kita hitungannya per jam teman-teman, maka kita ambil lebih besar dari satuan dasarnya, karena bulan lebih besar daripada jam ya teman-teman. Karena sudah, kita simpan saja teman-teman. Setelah itu kita masuk ke menu setelah itu kita akan membuat sebuah produksi. Caranya kita masuk ke pembelian
salah teman-teman, kita masuk ke produksi atau manufacturing. Yang pertama kita buat, sebelum kita buat, marilah kita lihat terlebih dahulu produknya apakah sudah kita buat. Nah, sudah teman-teman. Karena saya ingin membuat sebuah kue brownies keju. Nah, lalu kita bukan. Kita masuk kembali lagi ke menu produksi, kita buat. Produknya kita akan membuat kue brownies keju. Lalu kita membuat komponen-komponennya seperti dalam kue brownies keju itu terdapat sebuah material-material seperti air, keju, coklat bubuk, telur, dan tepung. Lalu kita bikin teman-teman air. Kita memerlukan 10 liter air teman-teman. Tepung, telur, 3 unit. Dalam satu kue brownies keju itu terdapat, kita memerlukan 3 unit telur teman-teman. Lalu kita ingin menambahkan tepung teman-teman. Kita memerlukan 0,5 teman-teman. Satu gram aja lah teman-teman. Coklat, kita membutuhkan coklat bubuk sebanyak sama teman-teman. Kita memiliki coklat bubuk, ingin memiliki sebuah coklat bubuk sebanyak 1 gram. Contoh ya teman-teman ya. Misalnya kita membuat keju, karena kita ingin membuat sebuah brownies keju teman-teman. Kita ingin satu unit keju ada 1 kotak, perbandingan gitu ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena sudah teman-teman, bentar ya teman-teman, kita masuk ke varian produk terlebih dahulu. Sebelum itu teman-teman, kita masuk ke produk, kita masuk ke daftar kebutuhan material nih teman-teman. Kita masuk kue, kita seperti tadi teman-teman, kita membutuhkan air 5 liter teman-teman. 1 liter aja teman-teman. 1 liter karena kan sudah hampir melebihi 1 aqua itu teman-teman. Air, coklat bubuk 1 gram, keju teman-teman, tepung 1, 2, 3, 4, apa lagi teman-teman ya,
telur teman-teman. Dan kita menambahkan sebuah produksinya apa teman-teman? Kan kita produksi karena kita ingin menambah uh, tempat membuatnya itu teman, jasa untuk membuat kue brownies keju ini teman-teman. Tiga jam teman-teman. Lalu kita ini sudah teman-teman. Lalu kita simpan. Kita lihat teman-teman. Lalu kita coba kita cetak ya teman-teman ya. Bisa kita lihat teman-teman, seperti inilah contoh pemesanan. Bukan pemesanan teman-teman, satu kue brownies keju itu memiliki beberapa material seperti air, coklat bubuk, keju, tepung, telur, dan produksi tempat membuatnya tuh. Gitu teman-teman. Nah, itu kita masuk kembali ya teman ya, ke menu produksi. Ini dia teman-teman, karena tadi sudah kita lingkaukan. Kita kembali lagi teman-teman. Karena kalau gini teman-teman, kalau misalkan air, telur, tepung, coklat bubuk, keju, kita memilikinya, di sini akan berwarna hitam teman-teman. Karena kita tidak memilikinya, dia berwarna merah teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke menu jadi gini teman-teman, kita tidak perlu membuatnya karena apabila kita sudah membuat di daftar kebutuhan material teman-teman, dia otomatis sudah terbuat langsung teman-teman. Seperti ini teman. Tapi ada yang kurang teman. Bentar ya teman-teman. Oh, ini soalnya kenapa produksi tidak masuk, karena di sini cuman di jenisnya yang dimasukkan cuma produk teman-teman. Karena kalau produksi itu adalah sebuah jasa teman-teman. Jadi begitu teman. Kita simpan teman-teman. Kita masuk ke menu pembelian. Sebentar, ini ada apa teman-teman? Kita konfirmasi. Jadi gini teman-teman, yang seperti saya bilang tadi, karena dia tidak ada teman-teman, kita tidak memiliki barang tersebut, produk tersebut, dia akan berwarna merah dan terdapat not available. Kalau kita sudah memiliki, namanya akan available. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembelian. Kita masuk ke PT. Kita membeli produk-produk atau bahan-bahan tadi ke vendor tadi teman-teman. Kan kita tadi sudah membuat
sebuah vendor kan teman-teman, yang bernama PT Ulansari teman-teman. Ini namanya teman-teman. Kita ingin menambahkan sebuah air teman-teman, membeli air sebanyak 1 liter teman-teman. Air bubuk coklat teman-teman, coklat bubuk, keju teman-teman, keju. Nah, di situ ada sebuah tepung teman-teman. Selanjutnya kita membeli air sudah teman, coklat bubuk, keju, tepung, telur. Nah, bentar teman, karena saya agak sedikit lupa teman. Nah, baiknya kita melihat terlebih dahulu apa yang kurang, yang belum kita beli. Nah, sepertinya tidak ada teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat section namanya bahan teman-teman. Bahan. Di sini kita bisa ke atas kan teman-teman. Ini seperti gini. Ini sectionnya seperti kayak judul gitu. Yang ini nih bahan-bahan yang mau kita beli. Ini adalah harganya segini ya teman-teman. Ini sepertinya as confirmation, kita produk akan dikonfirmasi sebelum 1 hari gitu. Kita kirim, kita simpan, kita kirim teman-teman. Bismillah ya teman-teman ya. Agak sedikit lama teman-teman. Kita kirim, kita cetak sudah tuh teman-teman. Kita konfirmasi ya teman-teman sebelum itu. Kita terima teman-teman. Bentar ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke menu pembelian, lalu kita masuk ke pesanan terakhir kita, yaitu kepada PT Ulansari untuk membeli bahan-bahan teman-teman. Selanjutnya kita buat tagihan. Kita konfirmasi teman-teman apakah tanggalnya sama teman-teman. Sekarang tanggal 30, lalu kita konfirmasi teman-teman. Kita sunting teman-teman, maaf teman-teman.
Kita konfirmasi terlebih dahulu. Kita buat pembayaran. Kita create payment. Kita sudah membayarnya teman-teman. Apabila sudah, nanti di sini akan keluar teman-teman. Belum lunas menjadi lunas teman-teman. Lalu kita masuk ke menu produksi tadi teman-teman. Di sini kita sudah memiliki teman-teman. Kita sudah memiliki 1111 semua. Dan di sini tadi berwarna merah teman-teman. Sekarang sudah berwarna hitam. Baiklah teman-teman, mohon maaf apabila saya ada salah atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.